2181. Karyawan Sui berjalan di depan dan terkejut ketika melihat Leng Xicheng masuk. Mereka semua juga melihat laporan itu dan mengetahui bahwa Leng Xicheng telah pergi setelah melarikan diri. Mereka juga sudah menebak apakah Leng Xicheng telah datang, tapi itu hanya dugaan. Ketika Leng Xicheng benar-benar muncul di depan mereka, mereka masih cukup terkejut. Jika hari ini hujan lebat, jangan naik pesawat, mobil pun tidak bisa masuk, Leng Xicheng bisa muncul di sini, pasti sudah mempersiapkan diri pagi-pagi sekali. Yang mengikuti di belakang adalah Zhang Ying, diambil selama 1 hari, dia juga tampak kuyu, tapi sepertinya semangatnya lumayan. Saya juga ingin menjangkau dengan asisten saya. Ketika memasuki pintu, dia membekukan rambut di telinga, melihat orang yang menghadang di depan pintu masih mengerutkan keningnya. Asisten itu melangkah maju. Apa yang terjadi? Kenapa semua orang di sini? Direktur Leng. Mendengar Leng Xicheng datang, ekspresi Zhang Ying sedikit terkejut, tetapi ia segera pulih kembali, dan dengan hangat menelanjangi kerumunan dan melangkah maju. Tuan Leng, mengapa Anda di sini? Leng Xicheng mengabaikannya dan hanya bertanya kepada orang Sui. Di mana dia? Jelas sekali, ini, dia, adalah Gu Qingqing. Orang Sui langsung mengerti, yang Anda maksud Nona Gu. Dia menerima telepon dan pergi. Pergi, dapat melakukan panggilan. Siapa yang meneleponnya? Leng Xicheng tampak aneh, Gu Qingqing seharusnya tidak mengenal orang di sini. Ini bukan Yancheng, tapi perbatasan barat daya. Ini, kedengarannya seperti keluarganya. Keluarganya, ibu dan kakaknya. Leng Xicheng bahkan lebih aneh lagi. Tentu saja dia tahu kakaknya sudah dibebaskan dari penjara, tapi meskipun dia dibebaskan dari penjara, dia masih berada di Yancheng. Bahkan jika dia ingin menjawab telepon, dia tidak perlu pergi. Bukankah dia hanya menjawab telepon? Mengapa kamu pergi? Ini, kami tidak tahu. Petik 2. Melihat sekelompok orang yang ragu-ragu, Leng Xicheng tidak bisa bertanya apa-apa. Telepon Gu Qingqing, atau nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Jelas sekali, Gu Qingqing masih memblokir teleponnya, dan dia tidak bisa menerima panggilan dan pesan teks Gu Qingqing. Leng Xicheng berpikir sejenak dan menelepon Wu Weimei lagi. Kali ini ponselnya berdering cukup lama, tetapi tidak ada yang menjawab. Ketika baru saja ingin menelepon Sekretaris Cheng, tiba-tiba ia teringat ayahnya yang menghentikan posisi Sekretaris Cheng. Ia tidak bisa menanyakan apa-apa. Pada saat itu, Leng Xicheng yang marah hampir menghancurkan ponselnya. Dia menenangkan emosinya dan bertanya lagi pada waktu yang lama. Sebenarnya dia pergi kemana? Ini? Kota kecil seperti ini? Tidak, kota kecil, kemana dia bisa pergi? Pada saat ini, menurut dia akan pergi makan, di restoran mana yang seharusnya dia pergi. Kota kecil ini tidak besar, dan hanya ada sedikit hotel yang buka. Begitu selesai berbicara, Leng Xicheng segera keluar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Restoran di kota kecil. Setelah Gu Qingqing masuk, ia melirik 2 orang yang sudah duduk di dalam. Ternyata memang ibu dan kakaknya. Ketika ibunya menelepon, dia berkata bahwa dia datang ke sini. Dia sedikit terkejut. Apa yang akan dia lakukan jika dia datang ke sini? Tapi dia tidak terlalu memaksakan dan duduk dengan ragu. Sudah ada meja di atas meja. Wu Weimei dengan wajah tulus berkata, "Aku menjual rumah itu dan kakakmu juga keluar. Sekarang keluarga kami tidak punya apa-apa." Dia sedikit menyesal dan akan mulai bekerja keras. "Kami datang ke sini untuk mencari tahu tentangmu. Jangan khawatir, kami tidak meminta uang, sungguh. Jadi ini untuk rekonsiliasi." Atau, setelah melihat masalah pengungsi Leng Xicheng dari pernikahan, ia merasa memiliki harapan dan ingin terus mengangkatnya. 2182 serangan 1. Dia mengerutkan kening dan jelas tidak percaya. "Ibu, katakan saja apa yang terjadi." Wu Weimei masih tenang. "Kalau ada apa-apa, aku hanya merindukanmu." "Merindukanku?" Gu Qingqing tidak percaya dengan kata pun. "Sang Xia merindukanku, apakah ia tidak menungguku kembali ke Yancheng setelah selesai? Bukankah kamu akan segera pergi setelah kembali ke Yancheng? Bukankah kamu bilang kamu tidak akan kembali ke kota? Bagaimana kamu tahu kalau aku akan segera pergi setelah kembali ke kota?" Alis Gu Qingqing menjadi semakin kencang. Awalnya dia tidak ingin berpikir terlalu banyak, tapi sekarang dia merasa ada yang tidak beres. "Aku datang ke sini, seharusnya aku tidak memberitahu kalian, bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini?"
Wu Waimei dan Gu Qingshan saling memandang satu sama lain. Wu Waimei segera berkata, ini belum, tanyakan kepada rekan kerjamu. Lagi pula, aku adalah ibumu. Aku ingin tahu apakah tidak sulit bagimu untuk datang ke sini bersama rekan kerjamu. Tenanglah, hari ini aku benar-benar tidak ingin meminta uang, juga tidak akan memaksamu melakukan hal lain. Benarkah? Gu Qingqing hanya tersenyum dingin. Apa yang kamu tahu? Leng Xicheng tidak menikah dengan pertunangannya, jadi dia melarikan diri. Wu Waimei dan Gu Qingshan telah mendengar sesuatu. Mereka juga bertanya-tanya apakah karena Gu Qingqing, Leng Xicheng menghilang setelah melarikan diri dari pernikahan. Jika dia benar-benar bisa kembali bersama Leng Xicheng, bukankah itu berarti keluarga mereka akan kaya? Apakah mereka masih perlu melakukan hal ini? Dia melarikan diri karena aku. Dia juga datang mencariku dan meneleponku dengan mengirim pesan teks. Dia datang untuk memohon agar aku kembali. Dia berkata jika aku berjanji padanya, aku akan segera menjadi istrinya lagi, nyonya muda grup Leng, pewaris puluhan miliar properti. Tentu saja, keluarga saya bisa terus merasa nyaman tanpa bekerja. Benar saja, Wu Waimei dan Gu Qingshan sama-sama berbinar. Wu Waimei masih menuangkan minuman untuknya, tangannya gemetar dan hampir tumpah. Jadi, bagaimana jawabanmu? Gu Qingqing tersenyum. Tentu saja aku menolak. Tidak hanya menolak, aku juga memblokir dia. Dia tidak dapat menghubungiku, dan aku tidak ingin menghubunginya. Aku tahu kali ini kalian datang dengan terburu-buru, hanya ingin membujukku untuk kembali bersamanya, aku tidak akan pernah bersama Leng Xicheng lagi seumur hidup. Kau sudah mati. Benar saja, begitu mendengarnya, raut wajah Wu Waimei dan Gu Qingshan berubah drastis. Dari kejutan di awal, kekecewaan besar, kemarahan, dan kemudian ketenangan. Dia pikir jika dia tidak setuju, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Awalnya, ia bisa kembali berdamai dengan Leng Xicheng dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sepertinya sekarang dia hanya bisa melaksanakan rencana awal. Dia menarik napas dalam-dalam dan mendorong cangkir minuman itu ke depannya. Kami baru saja bertemu, jangan katakan ini. Ibu ingat ketika kamu masih kecil, kamu sangat iri dengan minuman di rumah orang lain. Saat itu, tidak ada uang. Sekarang, bahkan jika kita melakukan yang terbaik untuk camilan. Gu Qingqing tidak bergerak, ia hanya melihat segelas minuman bersoda itu. Faktanya, ketika ia masih kecil, ia tidak memiliki banyak uang di rumah, tetapi apakah ia bahkan tidak mampu membeli minuman, tetapi hanya meminumnya untuk kakaknya. Tapi tidak masalah. Juga, Ibu, saya selalu tidak suka minuman berkarbonasi. Satu kalimat yang dia ucapkan membuat kedua orang yang berlawanan sedikit meremehkan. Wu Waimei bermaksud membujuknya lagi. Gu Qingqing menelepon dan bangkit berdiri. Aku akan menjawab telepon dulu. Tanpa diduga, kalimat pertamanya adalah, Gu Qingqing, kamu harus berhati-hati, ada orang yang ingin meninggal kamu. 2183 serangan, 2. Telepon itu dari Lin Zuyi, dan dia bisa mendengar suara motor yang sangat jelas di sana. Jelas, dia sedang dalam perjalanan. Gu Qingqing mengambil telepon itu dan tidak tahu harus menjawab apa untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, ia baru menjawab. Direktur Lin, apakah kamu salah sambung? Gu Qingqing, dengarkan, apa yang aku katakan cuplikannya. Aku juga baru saja menerima kabar bahwa ada orang yang membayar 3 juta yuan untuk membunuhmu. 3 juta yuan untuk nyawa membeliku. Gu Qingqing tertawa sambil mendengarkan. Aku tidak tahu kalau nyawaku ternyata baik-baik saja. 3 juta yuan sudah tidak murah lagi. Jika terjadi sesuatu di dalam negeri, bukankah itu akan membayar 200.000 yuan? Jangan kira aku bercanda, aku serius. Lin Zui sangat cemas. Sebelumnya dia memang ingin menonton drama. Dia juga mengetahui Su Zijin, Zhang Ying dan yang lainnya membuat gerakan kecil di belakangnya. Tapi kedua wanita itu, apa yang bisa mereka lakukan? Dia tidak menyangka seseorang akan menawar 3 juta yuan untuk nyawanya. Yang paling penting adalah bahwa ada lebih dari satu orang yang lewat. Su Zijin dan Zhang Ying tidak khawatir, mereka semua berada di bawah pengawasannya. Tapi apa yang terjadi dengan 2 orang yang lewat? Siapa yang tahu siapa yang menginginkan nyawa Gu Qingqing? Kamu tahu, aku dulu memiliki latar belakang gangster. Aku juga baru saja mengetahui berita ini, dan sekarang aku sedang menuju ke lokasi kotamu. Di mana kamu sekarang? Apakah masih bersama dengan orang Suyi?
Gu Qingqing mengerutkan keningnya. Sejujurnya, dia sudah lama tidak berhubungan dengan Lin Sui. Sejujurnya, dia tidak terlalu mempercayai kata-kata Lin Sui. Dan juga, kata-kata yang begitu aneh. Siapa yang menguliknya? Meskipun Leng Xicheng sekarang telah membatalkan pernikahannya, ia mungkin akan menculiknya dan mengancam akan membayarnya. Tapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia adalah mantan istri Leng Xicheng. Bahkan orang-orang Sui juga tidak tahu bahwa Leng Xicheng mengikutinya. Apakah mereka yang membayar nyawanya bodoh? Sekarang dia miskin dan tidak tahu apa-apa. Ini juga terjadi di rumah. Biasanya dia sedikit menyinggung orang dalam pekerjaannya, tetapi dia juga merendahkan diri dari Sui. Jika dia mengatakan musuhnya, sebenarnya dia bukan musuh. Itu Su Zijin, tapi dia bahkan tidak akan tinggal di Yancheng lagi di masa depan, dan tidak ada konflik dengannya. Siapa yang akan menghadapinya dan menghabiskan begitu banyak uang? Tidak, aku di luar. Petik 2. Siapa yang mencarimu? Cepat kembali. Suara Lin Zui hampir meraung. Buku dan kakakku datang, ada apa? Mendengar panggilan itu, Lin Zui langsung tercengang. Lagi pula, itu adalah ibu kandungnya. Jika ada konflik, itu akan merugikan orang lain. Dengar, aku benar-benar tidak bercanda. Aku mohon kamu berhati-hati. Setelah Lin Zui selesai berbicara, dia langsung menutup telepon dan langsung mengeluarkan gas. Qingqing, kamu sedang menelepon siapa? Tepat setelah menutup telepon, Wu Weimei tiba-tiba datang dari belakangnya. Gu Qingqing terkejut dan segera menyimpan ponselnya. Tidak apa-apa, bos. Ketika kembali ke tempat duduk, Wu Weimei masih mendorong sup. Petik 2. Bagaimanapun, Qingshan dan aku benar-benar tidak bermaksud memanfaatkanmu kali ini. Aku hanya berharap keluarga kita bisa baik-baik saja. Lihatlah dirimu, tubuhmu begitu kurus, minumlah sup itu. Gu Qingqing masih tidak bergerak. Wu Weimei juga sedikit cemas di sana. Ia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Gu Qingqing mengambil mangkuk dan meminumnya. Baiklah, apalagi yang ingin kamu katakan? Tanda hubung. Di sini, Leng Xicheng terus menelepon Gu Qingqing ketika ia keluar. Kali ini, ponselnya tidak aktif. 2184 penyerangan 3. Sebenarnya, normal jika ponsel tidak menyala selama 1 hari, tetapi Leng Xicheng sepertinya merasa bahwa kejadian kali ini agak aneh. Bahkan jika tidak aneh, ia ingin segera menemukan Gu Qingqing. Kotanya tidak besar, awalnya hanya ada beberapa restoran, dan karena hujan, pelanggan bahkan lebih jarang. Sekarang bukan hari untuk terburu-buru pada hari ke-15 atau hari Sabtu, hanya ada beberapa jalan utama yang dikunjungi. Leng Xicheng berlari ke beberapa rumah dan tidak menemukan apa-apa. Akhirnya, ia sampai di sebuah jalan. Restoran di jalan ini sangat menyegarkan. Pada saat ini, sudah jam makan malam, dan beberapa mobil berhenti di pintu dengan pengunjung di dalam. Dia menghentikan taksi dan berlari ke rumah pertama. Yang tidak saya perhatikan adalah di etalase terakhir, seorang wanita parubaya dan seorang pria muda membantu seorang wanita muda yang penuh alkohol, yang mengira mabuk, keluar, naik van dengan plat nomor lokal, meninggalkan jalan, dan pergi jauh. Kota Lengxi berlari satu demi satu, tidak ada berita yang sama sekali. Menelepon Gu Qingqing masih tidak aktif. Hanya ada satu yang terakhir. Setelah dia masuk, pegawai toko datang dan bertanya, "Selamat datang, ada berapa Anda?" Lengxi tidak peduli, ia langsung masuk ke dalam dan berputar. Wanita itu melihat beberapa orang, tetapi tidak melihat Gu Qingqing. Pelayan itu mengira dia sedang memilih tempat duduk dan bertanya, "Anda siapa?" Leng Xicheng juga tidak memedulikan begitu banyak hal. Ia mengeluarkan dompetnya dan mencari fotonya yang tersembunyi di balik kartu kredit. Lalu, dia pun menatap petugas itu. Pelayan itu mendongak ke belakang. Setelah melihatnya dengan cermat untuk waktu yang lama, Leng Xicheng mengira ia kecewa lagi. Ketika ia hendak berbalik dan keluar, pelayan itu berpikir, bukankah tamu ini yang baru saja pergi? Apa katamu? Dia baru saja pergi. Pelayan itu mengangguk. Ya, dia baru saja makan malam bersama seorang wanita parubaya dan seorang pria muda. Tidak lama kemudian, dia pergi. Leng Xicheng langsung bersemangat, wanita parubaya dan pria muda, itu pasti ibu dan kakaknya. Dia segera bertanya, "Kamu tahu sudah berapa lama mereka pergi? Pergi kemana?" Sang Xia telah pergi selama sekitar 10 menit, dan dia tidak tahu kemana harus pergi. Oh ya,
Wanita itu sepertinya terlalu banyak minum, tapi mereka tidak memesan anggur. Terlalu banyak minum, tapi tidak ada minuman. Jangan-jangan, beberapa plot buruk melintas di kepala Leng Xicheng dan isi kepalanya. Seharusnya tidak, namun, Wu Weimei adalah ibu kandungnya. Meskipun dia tidak bergaul dengan baik dengan keluarganya, bukankah itu akan menyakitinya? Dia berpikir sejenak, kemudian menelepon Gu Qingqing, tetapi masih tidak aktif. Saya menelepon Wu Weimei lagi, tetapi saya tidak menyangka bahkan dia akan mematikan ponselnya kali ini. Jika mereka pergi selama 10 menit dan minum terlalu banyak, mereka harus kembali ke hotel untuk beristirahat. Saat ini, momen ini seharusnya sudah tiba. Dia menelepon Zhang Ying lagi, dan sebelum Zhang Ying berbicara, dia langsung bertanya, di mana Gu Qingqing? Apakah kamu sudah kembali? Zhang Ying menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu, apakah dia pernah mengatakan bahwa dia tidak akan kembali malam ini? Mungkin dia tinggal bersama ibunya, namun dia juga adalah kerabat. Zhang Ying terus menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengarnya. Ia menambahkan, Gu Qingqing sudah besar, seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Sebelum dia selesai berbicara, Leng Xicheng langsung menutup telepon. Ada yang salah, benar-benar ada yang salah. 2185 serangan 4. Jika orang lain baik-baik saja, Gu Qingqing bukanlah orang yang ceroboh. Ia akan melaporkan kepada tim apapun yang ingin dilakukannya. Selain itu, ia tidak mengenal kehidupan di sini dan tidak ada tempat untuk berbelanja. Apa yang akan dia lakukan di luar? Tapi apa yang bisa dia lakukan saat ini? Telepon tidak bisa dihubungi, dan tidak ada orang yang bisa dipasang. Jika dia masih bisa menggunakan kekuatan grup Leng, setidaknya dia bisa mengarahkan orang untuk menemukan tempat di mana dia mungkin berada dalam waktu singkat. Sekarang dia bahkan harus naik taksi untuk keluar, dan banyak pengemudi di mana-mana tidak mau pergi. Tapi tidak ada gunanya tinggal di sini, dia segera keluar. Bagaimanapun juga, dia adalah pemegang saham grup Leng. Meskipun tidak ada kenalan di kota ini, tapi ada di kota ini. Tapi kenalan di kota itu juga dipimpin oleh Sekretaris Cheng. Dia harus menelepon Sekretaris Cheng terlebih dahulu. Begitu Sekretaris Cheng menjawab teleponnya, dia merasa sangat sedih. Presiden Leng, jangan meneleponku. Presdir berkata, selama aku berani melakukannya, aku akan kehilangan pekerjaan keesokan harinya. Jika kamu tidak segera membantuku, kamu akan kehilangan pekerjaanmu sekarang. Leng Xicheng juga mengancam secara langsung. Saya bertanya kepada Anda tahu X siapa manajer divisi kota ini? Berikan teleponnya. Aku sekarang tidak ada di kantor, bagaimana aku bisa menjelajahinya? Ketika Cheng Xi baru saja mengatakan ini, dia merasakan nada keras Leng Xicheng di sana dan segera berkata, aku mencoba meminta bantuanku untuk menyelidikinya. Leng Xicheng tidak sabar dan langsung menutup telepon. Tidak lama kemudian, Sekretaris Cheng mengirim pesan teks itu, tetapi Leng Xicheng langsung menelepon orang itu. Meskipun orang itu juga menerima perintah dari Leng Xicheng tetap menjadi pemegang saham grup Leng dan juga putra Leng Yunting. Ia bersedia membantu dimanapun ia bisa dihukum. Dengan bantuannya, Leng Xicheng segera pergi ke kantor polisi setempat untuk mencari bantuan polisi. Jika itu orang biasa, tidak hilang selama 48 jam, itu tidak dapat diinginkan. Tapi sekarang, waktu adalah uang, dia harus menemukan Gu Qingqing secepatnya. Dengan bantuan polisi sipil, pengawasan video dengan cepat diambil. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu, seorang pria dan seorang wanita membantu seorang wanita yang tampaknya mabuk ke dalam van dengan plat nomor lokal dan pergi ke selatan. Tapi ini sudah perbatasan, lalu ke selatan adalah perbatasan. Jika dilihat lebih dekat, wanita mabuk itu memang Gu Qingqing, dan wanita parubaya dan pria muda itu juga adalah Wu Weimei dan Gu Qingshan. Apa yang mereka lakukan? Mau kemana? Ketika Leng Xicheng sedang melihat monitor, ia terus membunyikan Gu Qingqing dan masih mematikan ponselnya. Menelepon Wu Weimei lagi juga tidak aktif. Bagi Suyi, masih belum ada kabar. Seharusnya tidak sulit untuk memeriksa mobil dengan plat, siapa tahu plat mobil ini ternyata palsu. Dengan kata lain, mereka naik mobil hitam. Bahkan jika Wu Weimei dan yang lainnya tidak ada masalah, mereka tetap tidak beres ketika mereka naik mobil hitam. Mungkin kriminalan, atau kasus kriminal lainnya, polisi sekarang memperhatikan. Sekretaris proses Leng Xicheng Cheng Tong menemukan orang yang bertanggung jawab,
dan kemudian orang yang bertanggung jawab membantu polisi untuk menemukan pengawasan. Ketika dia keluar untuk mencari Gu Qingqing, itu adalah waktu makan malam, dan sekarang sudah malam. Jika situasi ini normal, dia harus kembali ke Suyi saat ini, atau setidaknya meninggalkan pesan. Tapi tidak ada apa-apa. Tepat ketika sekelompok orang cemas, Leng Xicheng akhirnya membuka telepon Wu Weimei. 2186 serangan 5-0 ketika Leng Xicheng dan Min Hyeong tiba, Wu Weimei dan yang lainnya berada di bandara. Leng Xicheng melihat beberapa kali, di sini hanya ada Gu Qingshan dan Gu Qingqing. Leng Xicheng segera bergegas dan meraih pergelangan tangannya. Di mana Gu Qingqing? Gu Qingqing. Dia kembali. Kata-kata Wu Weimei membuat Leng Xicheng tercengang. Ia segera berbicara dengan Zhang Ying segera. Sekarang, segera tanyakan padaku apakah Gu Qingqing sudah kembali. Jika dia tidak bisa bertanya, dia akan mengetuk pintu kamarnya dan memastikan dia sudah kembali. Setelah menutup telepon, dia segera bertanya kepada Wu Weimei. Kapan dia kembali? Ini sudah cukup lama, kan? Wu Weimei juga melirik Gu Qingshan, mata kedua orang itu sedikit berkilat. Leng Xicheng tidak sabar dan segera bertanya lagi. Berapa lama waktu itu? Apakah dia sudah mengantar kalian ke bandara? Wu Weimei juga berkata, tidak, kami berpisah di tengah jalan. Ada apa? Pria itu juga menambahkan, dari kota kecil ke bandara, hanya butuh waktu lebih dari setengah jam untuk mengemudi. Jika kita berpisah, seharusnya kita sudah tiba di hotel saat ini. Petik 2. Tidak lama kemudian, Leng Xicheng juga menerima pesan. Dia belum menjawab. Petik 2. Lalu dia pergi kemana? Sudah tinggalkan pesan. Leng Xicheng hampir meraung dan mengejutkan Zhang Ying di sana. Tidak, aku belum pernah mendengarnya. Petik 2. Tidak ada kabar, orangnya hilang lagi. Apa itu? Suasana hati polisi juga menjadi serius. Aku khawatir kalian harus ikut dengan kami. Petik 2. Ada apa? Kita tidak bisa pergi. Wu Weimei jelas tidak pernah melihat situasi dibawa pergi oleh polisi, dan tiba-tiba sedikit gugup. Tanpa sadar, dia dengan ragu-ragu menarik hem pakaian putranya. Tapi setelah beberapa kali ditangkap di udara, dia tidak bisa menahannya. Sampai akhirnya dia menyentuh baju putranya, hatinya menjadi sedikit lebih tenang. Putrimu sekarang sudah hilang, orangnya sudah tidak ada. Ponselmu tidak aktif, apa kalian masih ingin pergi? Polisi mulai sedikit curiga, Leng Xicheng juga ingat. Apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya ingin, ya, lagi pula, ini pertama kalinya saya bertemu polisi. Wu Weimei jelas tidak berbicara terlalu rapi. Selain itu, ia mungkin berpikir bahwa mungkin akan ada polisi yang datang untuk mencarinya dalam waktu lama. Tanpa diduga, belum 2 jam, Leng Xicheng datang dengan polisi. Gu Qingshan yang menjawab, bagaimanapun, dia juga orang yang masuk ke pusat penahanan 2 kali, berurusan dengan polisi. Bisa dianggap berpengalaman, dia segera menjawab. Ibuku merasa malu untuk mengatakannya, aku baru saja dikeluarkan, karena urusanku tadi, ribut dengan adik tidak terlalu menyenangkan, aku dengar dia pergi keluar kota setelah pulang dari sini, ibu saya khawatir dia tidak nyaman, bagaimanapun, keluarga, jadi dia datang mencarinya. Tapi dia masih sibuk nanti, jadi kami berpisah. Dengan apa yang dia katakan, akhirnya dia menyadari keanehan Wu Weimei barusan. Dia dengan cepat bereaksi dan ingin menunjukkan ketegangannya. Ini tidak bisa, kan? Maksudmu putriku mungkin dalam masalah. Bagaimana mungkin? Dia baru saja berpisah dari kita. Ayo kita kembali ke kantor polisi dulu. Petik 2. Tidak ada yang bisa dikatakan di sepanjang jalan, setelah menunggu kantor polisi, pengawasan selanjutnya juga diambil. Orang itu tidak bodoh. Mobil rotinya melaju ke area yang tidak diawasi sepanjang jalan. Setelah itu, mereka berganti mobil dan kemudian berpisah. Wu Weimei dan Gu Qingshan telah lama bersatu. 2187 serangan 6. Kami tidak tahu. Melihat dia minum terlalu banyak, dia berkeinginan untuk pergi ke sana untuk membeli barang. Ketika sampai di sana, dia juga hampir sadar karena mabuk. Kami melihat dia baik-baik saja baru berpisah. Paca, bagaimana keadaannya sekarang? Meskipun agak ragu, namun mereka juga adalah kerabat Gu Qingqing. Mana ada ibu yang ingin menyakiti putrinya sendiri? Apalagi jika dia lebih mementingkan dirinya sendiri, dia tidak akan terbang jauh untuk membunuh anak-anaknya. Tapi Gu Qingqing pergi kemana?
Sampai saat ini, tidak ada berita yang sama sekali. Katanya, pendahuluan, bukanlah hal yang baik. Dia seperti telah menguap. Yang paling mereka khawatirkan selain keselamatan hidup Gu Qingqing, mungkin ada orang yang membawanya melewati perbatasan. Ini adalah perbatasan barat daya, perbatasan puluhan kilometer, banyak pegunungan, dan ada daratan yang ditanami oleh penjaga perbatasan. Tetangga yang terjadi sangat dekat dengan segitiga emas, yang terkenal. Jika dia benar-benar dibawa ke luar negeri, belum lagi pencarian di masa lalu sangat sulit. Pengawasan di sebelah, pasukan investigasi kriminal dan China tidak setingkat. Hujan kembali turun di malam hari. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Leng Xicheng berdiri sendirian di depan jendela dan melihat hujan lebat di luar jendela. Saat penyelidikan semakin dalam, semua orang di Suyi yang bisa pergi juga dipanggil semalaman. Pernyataan yang diberikan kepada semua orang juga sangat konsisten. Gu Qingqing dipanggil pergi oleh keluarganya dan tidak pernah kembali lagi setelah itu, juga tidak meninggalkan pesan apapun. Ketika pergi ke kamar hotelnya, terlihat dia buru-buru keluar. Ada beberapa pakaian yang tertinggal dan tidak diurutkan. Ketika mereka bertanya apa musuhnya, semua orang dengan suara bulat berkata, Su Zijin. Polisi segera mengonfirmasi informasi tentang Su Zijin, tetapi dia berada di Yancheng pada saat itu dan tidak menelepon Gu Qingqing selama beberapa hari. Selain itu, seseorang berbisik kepada Zhang Ying, tetapi juga mengatakan bahwa Zhang Ying telah bersama mereka dan tidak pernah keluar. Semua orang berkata dengan suara bulat, Sang Xia hanya tahu bahwa dia dan Leng Xicheng dulunya adalah suami istri, tetapi kemudian bercerai dan dia juga pergi ke luar negeri. Presiden Lin memberikan perintah untuk membunuh, dan tidak ada yang berani menceritakan semuanya dengan Leng Xicheng. Yang lainnya sudah tidak ada. Oh ya, aku hanya mendengar ada teman sekelasnya yang mengejarnya. Nama keluarganya adalah Li, tapi aku tidak pernah mendengar dia berhasil. Bukankah masih ada Ni Zining? Leng Xicheng yang berada di sebelahnya tidak tahan lagi, tambahnya. Karyawan itu berkata, itu yang dikatakan Su Zijin. Sebenarnya, Gu Qingqing dan Ni Zining memiliki kontak yang sangat sedikit. Bahkan jika ada kontak bisnis, mereka pergi bersama orang lain. Tidak pernah ada kontak dengan Ni Zining sendirian. Dia sendiri pernah mengeluh kepada kami dan berharap ada orang lain dalam bisnisnya. Secara resmi, secara pribadi. Ketika polisi menyelidiki Su Zijin, ia juga menanyakan tentang Ni Zining. Ia langsung berkata, aku dan dia benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Aku terus mengejarnya. Leng Xicheng yang mendengarkan di samping tercengang. Dia hampir tidak bisa mendengarkannya sendiri, bahkan memegang telepon polisi dan bertanya. Bagaimana mungkin? Cinta pertama adalah kamu. Mungkin karena hujan deras di luar agak ribut. Ni Zining tidak mendengar siapa orang di seberangnya. Dia menggelengkan kepalanya. Jika dia bersedia bersamaku, bahkan sekarang, aku akan segera membatalkan komitmen. Tapi sebenarnya dia tidak pernah menyukaiku dari awal sampai akhir. Orang yang ada di dalam hatinya adalah Leng Xicheng. 2188 serangan 7. Ni Zining, apakah kamu sengaja? Leng Xicheng mungkin karena kejutan dan benturan yang luar biasa. Kepalanya seperti dipenuhi oleh kemarahan, kebencian, kegembiraan, atau rasa bersalah. Kali ini, Ni Zining akhirnya mendengar dengan jelas bahwa Leng Xicheng yang berbicara di seberangnya, dan nadanya langsung menjadi mengejek. Aku baru saja merasa aneh, sekarang kapan? Ada polisi yang sedang bergosip tentang masalah ini. Itu kau. Apa? Kau tidak percaya? Percaya atau tidak, Gu Qingqing sudah tidak ada. Jika terjadi sesuatu di bawahnya, mungkin karena kamu. Karena aku. Apa kamu tahu saat itu kamu menemukan begitu banyak pasangan wanita, dan setiap orang sangat membencinya. Saat itu, dia baik-baik saja hanya karena dia dan Anda belum bercerai, dan dia rendah hati. Begitu dia bercerai, bukannya dia harus berkumpul dengan orang yang tidak puas bersamanya sebelumnya. Apa kau tahu berapa banyak dia telah menjadi target perusahaan tahun ini? Kau kenal orang di Amerika Lucy, dan sekarang Zhang Ying telah mengajaknya terlibat beberapa kali secara terbuka dan rahasia. Dengar-dengar Lucy setelah itu, dia juga datang ke Yancheng, kamu tahu. Oh, tentu saja kamu tidak tahu. Putrimu pergi terlalu banyak. Lucy. Leng Xicheng mengerutkan kening saat mengungkit namanya. Sepertinya dia ingat, Lucy meskipun keluarganya adalah orang Tionghoa yang telah berimigrasi ke Amerika Serikat dari generasi kakek mereka, karena mereka menyelundupkan ke Amerika Serikat dari Vietnam,
keluarganya tampaknya lebih akrab dengan Gang Vietnam. Saya mendengar bahwa kekayaan keluarga mereka terkait langsung dengan peningkatan status mereka barat di Gang Vietnam. Dan ini perbatasan daya. Leng Sicheng segera menoleh dan berkata kepada polisi. Aku kenal seseorang, bernama Lucy Liu, orang Amerika, aku memiliki hubungan pribadi dengannya. Dia diam-diam datang ke China sebelumnya. Aku tahu keluarga mereka memiliki hubungan yang dalam dengan Vietnam. Ia pernah berselisih dengan Qing Ching sebelumnya, dan ributnya sangat tidak menyenangkan. Ayo kita periksa datanya. Polisi segera menanggapi. Sebelum telepon ditutup, Ni Zining melanjutkan. Sebenarnya masih ada satu hal lagi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi tidak ada solusi langsung dengan kasus ini. Leng Sicheng buru-buru berkata, sudah jam berapa sekarang? Cepat katakan sesuatu. Ni Zining ragu-ragu sejenak. Itu urusan Su Zijin. Saya menemukan sesuatu yang salah selama setahun yang lalu. Dia melakukan pemeriksaan fisik, tetapi dia terus menyembunyikannya dari kami, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia pernah mencari detektif swasta dan menyelidiki masalah Gu Qingqing. Selain itu, saya menemukan bahwa dia dan Gu Qingqing sepertinya mengenal asisten dokter di rumah sakit afiliasi. Mengenai masalah kehamilan juga Gu Qingqing, dia juga seharusnya mendapatkan beberapa informasi dari asisten dokter. Tapi sekarang dia berada di Yancheng, tidak mungkin dia melakukan kejahatan. Tidak peduli benar atau tidak, karena Su Zijin dan Gu Qingqing selalu bermusuhan, maka garis ini juga bisa diikuti. Kasus ini sedang mencari. Meskipun ada dua petunjuk yang diberikan oleh Ni Zining, tidak mudah untuk terjadi dalam waktu singkat. Masih ada hujan di luar, dan tidak ada kepastian lokasi spesifiknya, bahkan investigasi gunung skala besar pun tidak mungkin. Leng Sicheng tidak pernah begitu membenci dirinya sendiri, apalagi setelah mendengar Ni Zining, ia tahu bahwa ia selalu memiliki dirinya di dalam hatinya, dan mungkin karena dirinya menderita, ia sangat ingin membunuh dirinya sendiri. Tapi di mana Gu Qingqing sekarang? 2189 serangan 8. Gu Qingqing terbangun di lingkungan yang gelap. Dia merasa sangat sulit untuk kembali sadar. Dia hanya merasa kepalanya sakit, tapi dia tidak merasa seperti dia merasa sangat lelah setelah mabuk. Dia ingin bergerak sedikit, tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya diikat oleh sesuatu, dan ada tali tebal yang mengikat tangan dan kakinya. Selama ia berjuang, bagian tangannya yang terikat terasa lebih sakit, dan kulitnya akan pecah saat diikat. Selain itu, ruangannya sangat kecil, dan rasanya seperti dikurung di dalam kotak kayu. Dia mencoba membuka matanya, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ada benda asing di matanya, itu seharusnya dalam ketakutan gelap. Tetapi ketika akan berbicara, sepertinya memasukkan sesuatu, dan hanya bisa mengeluarkan sedikit suara, huhuhu. Apa yang terjadi? Dia ingat bahwa ketika dia sadar terakhir, dia makan dengan ibu dan saudara laki-lakinya, dan kemudian rasa sakit yang berasal dari lengan, jelas membayangkan bahwa ini bukan ilusi atau mimpi. Situasinya saat ini sama bertahan dengan yang dilakukan Leng Sicheng, hanya saja Leng Sicheng sedang bersenang-senang, tapi kali ini. Jadi, bagaimana dengan ibu dan kakak? Gu Qingqing terikat, perasaan pertama masih cemas, bahkan ia akan terikat, lalu bagaimana dengan ibu dan kakaknya? Telinganya tidak tersumbat, samar-samar dia bisa mendengar suara dari luar. Dia hanya merasakan getaran kecil di dasar, dan ada juga suara klakson mobil yang samar-samar. Dia menebak bahwa dia seharusnya berada di dalam mobil belakang. Tubuhnya tidak tertutup, seharusnya tidak berada di bagasi atau tempat lain. Ada bau amis yang kuat di udara dan bau solar. Jika tebakannya benar, dia seharusnya berada di dalam truk yang membawa hasil tangkapan. Mobil itu berhenti, dan suara di luar juga semakin keras. Dia samar-samar mendengar seseorang berkata, "Ada apa? Bisakah penjaga perbatasan keluar? Sekotak hasil tangkapan kita ini telah menunda waktu dan ikannya mati, tetapi tidak bisa dijual dengan harga." Sang Xia mendengar bahwa ada penyelidikan ketat di depan. Jika Anda benar-benar cemas, keluarlah dari gerbang lain di kota tetangga. Ada penyelidikan ketat. Itu berarti ada polisi. Gu Qingqing berjuang di dalam mobil dan ingin bergerak, tetapi kedua tangan dan kakinya terikat, dan orang itu juga harus dikurung di dalam kotak kayu untuk mengirim ikan. Bahkan jika ia mencoba membuat suara, tidak ada efek apapun. Seperti yang diharapkan, mobil itu memutar setir dan berputar ke arah. Dari surga ke neraka, dia hanya merasa bahwa mobil itu berjalan dan berhenti sepanjang jalan.
Mobil itu melaju dengan lancar, sedikit bergelombang, dan kemudian hampir melaju. Entah sudah berapa lama mobil itu berhenti. Tetapi dia masih dikurung di dalam mobil, lingkungannya sangat sunyi, hanya samar-samar terdengar suara anjing di luar, dan orang-orang di luar sedang berdiskusi. Apa? Mari kita tenang dulu. Di luar ada polisi, dan penjaga perbatasan juga mengirim lebih banyak orang. Bukankah ini bisnis tanpa uang? Bahkan keluarganya sendiri tidak akan ikut campur. Ini belum genap 48 jam, jadi tidak akan segera memeriksa orang hilang. Orang-orang di luar mengutarakannya dengan sangat santai, hanya Gu Qingqing yang terkejut mendengarnya di dalam. Sang Xia bahkan tidak akan campur tangan dengan kerabatnya sendiri. Bagaimana mereka tahu apakah ibu dan kakaknya akan campur tangan? Itu karena ketika dia diculik, ibunya mengatakan tidak peduli, atau apa masalah hari ini direncanakan oleh ibu dan kakaknya. 2190 penyerangan, 9. 3 sekarang setelah direkam, ingatan terakhirnya adalah makan malam dengan ibu dan saudara laki-lakinya. Meskipun lelah bekerja seharian, dia benar-benar tidak akan tidur begitu cepat. Pasti ada orang yang memberikan obat. Tapi saat itu, selain makan malam itu, dia tidak memiliki pintu masuk. Dia juga tidak mencium bau yang aneh, apalagi sampai pingsan. Selain ibu dan kakaknya, siapa yang bisa memberi obat? Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia adalah ibu dan kakaknya sendiri, dan dia benar-benar kejam terhadapnya. Kenapa? Kenapa ibu dan kakak melakukan hal seperti ini? Karena dia tidak mau membayar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ibu kandungnya dan kakak kandungnya akan melakukannya demi 3 juta yuan. Selanjutnya bab 2191 serangan 10.